giveaway $100 untuk 2 orang. Syaratnya kalian bisa baca sendiri dan jangan lupa kalian klaim dagger di setiap video. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Kujoks Kripto dan Saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakalan lanjut untuk bahas tentang PP ya. Nah, jadi apakah ini udah saatnya untuk kita meninggalkan PP? Nah, jadi kalau misalnya kalian berpikir bahwasanya ini saatnya udah waktu yang tepat untuk meninggalkan PP, lebih baik kalian tonton video ini biar kalian tahu jawabannya. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman bisa subscribe channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share karena kita bakalan update-update juga nih tentang PP, Fatcoin, dan juga tentang altcoin yang potensial gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman kalau misalnya nanti mau gabung ke dalam grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Dan untuk teman-teman semuanya yang mau join ke grup recovery, gampang banget caranya, kalian bisa hubungi aja Mimin, nanti kita bantuin karena udah banyak banget yang kebantu sama recovery dari Mimin guys. Oke ya, jadi segitu dulu untuk infonya. Jadi silahkan join aja dulu ke dalam grup Telegram umum. Untuk PP sebenarnya di sini udah bouncing ya. Sebenarnya di sini time frame 4 jamnya itu menandakan bahwasanya ini ada indikasi kenaikan gitu. Kita lihat dulu Bitcoinnya berapa. Bitcoinnya emang di 81.000 ya. Bisa dibilang ini adalah momentum penurunan si Bitcoin. Bukan penurunan lagi sih, tapi emang udah apa ya, udah dalam banget malahan gitu. Nah, ini sebenarnya ini untuk si kurang lebih gini ya, untuk Bitcoinnya nih, aku update dikit lah nih. Ini Bitcoinnya harusnya sih naik ya teman-teman nih, tapi sih harusnya naik, tapi dengan catatan dia harus memenuhi blok kuning dulu, atau artinya dia harus sentuh ke area 79 lah gitu. Kalau udah sentuh area 79 kemungkinan besar dia bakalan naik gitu. Dan juga sama seperti meme coin atau juga altcoin yang lainnya gitu. Jadi bukan saatnya untuk meninggalkan si PP dan kawan-kawan. Tapi kita akan coba ya lihat beberapa news yang mungkin ini pengaruh juga terhadap kalian dan juga terhadap market. Nah, ini juga kita bisa perhatikan. Nih, Elon Musk itu telah menemukan kontrak pemerintah palsu senilai ratusan miliar dolar dan semua ini penipuan, yaitu dibilang sama Donald Trump. Wah, ini sih mengerikan ya guys ya. Kalau misalnya aduh apa tuh kalau udah dibilang seperti itu, artinya kan ada kebusukan-kebusukan di dalam ini ya, ada kebusukan-kebusukan di dalam pemerintahan Amerika dulu. Tapi kan kita nggak ikut-ikut ya, terserah mereka itu. Nih, kalian bisa lihat ini apa nih? Oke, ini El Salvador membeli 5 Bitcoin untuk cadangan Bitcoin mereka. Wow, ini mereka belinya di harga berapa nih? Nah, ini ya, ini total El Salvador itu totalnya punya 6.111 Bitcoin ditambah 5. Berarti 6.116 koin ya. Nah, jadi ini yang mereka punya. Kalian bayangin ya, mereka itu belinya itu mulai dari bawah banget teman-teman ya, dari harga 17 ribuan. Itu negara satu-satunya mengumumkan bahwasanya mengakuisisi Bitcoin itu pertama kali adalah El Salvador selain Amerika ya. Nah, jadi itu El Salvador teman-teman, dia sudah mengumumkan dan itu memang keren banget sih. Jadi kayak tiba-tiba setelah mengumumkan ambruk gitu, tapi dia tetap serok gitu. Nah, jadi setelah dia serok terus dan akhirnya apa? Dan akhirnya sekarang dia tinggal menikmati. Ini kalau misalnya di take profit ya sama El Salvador, ini dia udah cuan banyak banget sebenarnya teman-teman. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia belinya di 30-an, di 50-an gitu ya. Jadi udah cuan habis lah itu. Memang mantep sih gitu ya. Nah, jadi itulah the power of Bitcoin. Tapi kalau misalnya dia seroknya PP atau juga seroknya yang lain ya susah gitu. Karena emang yang paling kuat ini kan memang si Bitcoin lah ya. Memang mereka nih ngambil yang atasnya aja gitu. Susah emang kalau kita hold koin-koin yang di bawahnya ini. Nah, ini dongo nih ya, setiap saat bilangnya asisten tolol banget ini entah screenshot gambar tahun berapa lah ini.
tiap saat ya, pokoknya kalian bisa lihat nih setiap hari pasti ngepost tentang all season, nggak ada itu all season guys ya. Jadi intinya ini bukan waktunya untuk kalian menjual si PP atau juga meninggalkan PP, karena ini adalah waktu-waktu terbaik ya teman-teman. Nah ini waktu-waktu terbaik untuk membeli PP. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sini sudah ada indikasi bouncing. Kalaupun mentok-mentok turun ya, kalaupun si PP mentok-mentok turun itu biasanya nggak jauh-jauh banget lah. Nah jadi di sini paling mentok-mentok tuh turun tuh ke area sini 0,07. Nah 0,07 itu adalah area terakhir yang mungkin dicapai sama si PP kalaupun marketnya crash terlalu dalam gitu ya. Tapi kalau misalnya marketnya crashnya nggak terlalu dalam ya bisa langsung bouncing sekarang gitu, nggak perlu pakai lama. Nah ini kita lihat lagi, jadi kurang lebih seperti ini dari time frame 4 jamnya. Terus kalau misalnya kalian mau scalping ya, nah jadi kalau saranku sih teman-teman belinya nanti, ada yang untuk scalping dan juga ada yang untuk long term gitu teman-teman. Nah untuk yang scalping kalian bisa, nanti jualnya di area sini. Nih, kalian bisa jualnya di area sini teman-teman. Nah jadi di area harga berapa nih? Anggap aja lah di harga sini ya, di harga yang kita bikin garis hijau atau di 0,000885, pokoknya di ujungnya 885 ya, atau sekitaran kalau misalnya teman-teman mau scalping ya, atau sekitaran dapat 46 atau 46% lah ya, kalian bisa ambil keuntungan di 46% gitu. Nah jadi kalau misalnya udah ke situ ya mungkin dia bakalan reject lagi dan sampai ke sini. Jadi gini ya, kalau misalnya aku bikin gambaran ini kan menurut pandanganku ya. Jadi dia bakalan ke area sini dulu. Setelah itu dia turun guys ke sini. Lalu dia naik ke sini lagi gitu. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sini teman-teman bisa lihat juga ya. Bentar. Nih, kita bikin. Ini dia. Kita copy aja. Nah ini dia teman-teman, kalian bisa perhatikan. Nah jadi di sini nih sebenarnya menjadi sebuah area resisten juga ya untuk sekarang. Jadi ini strong nih, lumayan strong yang untuk area sekarang ya. Jadi teman-teman nanti bisa aja sih take profit di area sini gitu ya. Atau juga kalian misalnya kalau mau scalping bisa take profit 22% lah ya. 22%-nya itu berarti kurang lebih teman-teman dapatkan kurang lebih ya berapa? Di angka 729 gitu. Di angka 729 teman-teman bisa take profit. Lalu nanti kalian bisa beli lagi kalau misalnya dia jebol. Tapi kalau misalnya nggak jebol ya udah nanti biar aja dia ke atas. Atau kalau nggak jebol ya ke bawah gitu kan, ke bawah sini. Tapi menurutku ini bakalan jebol di area 729, setelah itu hit area 885. Nanti setelah hit area 885, teman-teman bisa tunggu lagi di 729. Nah, baru setelah itu dia bentuk namanya IHNS gitu ya. Invalid Head and Shoulder. Invalid Inverted Head and Shoulder. Nah, jadi nanti kurang lebih untuk kenaikannya ya, kenaikan si PP ini skemanya kurang lebih dia bakalan sampai ke harga sini teman-teman. Berapa nih? Nih di 1188 gitu ya. Itu kurang lebih naiknya 34% kalau breakout. Tapi kalau misalnya kalian beli dari harga sekarang ya. Nah, kalian beli harga sekarang itu kurang lebih naiknya sekitar 96%, sorry 96% ya dapatnya. Jadi ya yang beli sekarang sih tiap-tiap lah panen cuan kalian. Oke ya, gitu aja guys. Thank you banget yang udah nonton. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum.